Dan jika saya bilang padamu ada cara untuk berpikir yang bisa mengubah hidupmu selamanya dan membawa keberuntungan untukmu, ini bukan tipuan dan bukan fantasi. Ini adalah pola pikir yang kuat yang mengubah cara kamu melihat dunia, menghadapi tantangan, dan apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Ini disebut stoicisme, dan itu bukan sekadar filsafat kuno, melainkan cara hidup yang memberi kejelasan, kekuatan, dan tujuan di tengah kekacauan. Ketika kamu menerapkan 15 pelajaran stoik ini, sesuatu akan mulai berubah dalam dirimu dan di sekitarmu. Ketika pikiranmu selaras dengan kekuatan dan fokus, peluang akan mulai muncul, dan keberuntungan seolah berpihak padamu. Pelajaran ini bukan teori, mereka adalah alat praktis yang telah membantu ribuan orang beralih dari terjebak menjadi beraksi, dari rasa takut menjadi tindakan. Jika kamu ada di sini, itu bukan kebetulan. Kamu akan segera mendengar sesuatu yang dapat mendefinisikan ulang cara kamu hidup, berpikir, dan menerima. Sebelum itu, saya ingin kamu berkomitmen pada perubahan ini. Tulis di komentar, "Semuanya menguntungkanku, lakukan sekarang." Ini bukan untuk keluar dari rutinitas, tetapi saat kamu menuliskannya, kamu mendeklarasikannya, kamu mempercayainya, dan memprogramnya dalam pikiranmu. Ketahuilah, ketika kamu berubah dari dalam, dunia akan berubah bersamamu. Bersiaplah. 15 pelajaran ini tidak hanya akan membantumu, mereka akan menginspirasi dan mengubah hidupmu selamanya. Mari kita mulai. Bab 1. Jangan biarkan yang tak terkendali mencuri ketenanganmu. Berhentilah memberikan kedamaianmu kepada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Sampai kapan kamu akan terus mengizinkan faktor eksternal menentukan keadaan internalmu? Jika sesuatu tidak sesuai harapanmu, biarkan saja. Jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, jangan paksakan. Terdengar sulit, ya, tetapi hidup akan lebih sulit jika kamu menjadi budak dari apa yang tidak akan pernah ada di tanganmu. Paksa dirimu untuk melihat kebenaran tanpa saringan. Yang menghabiskan energimu bukanlah masalah itu sendiri, tetapi reaksi kamu terhadapnya. Apakah kamu ingin menarik keberuntungan tak terbatas? Mulailah menciptakan ruang internal untuk melindungi pikiranmu. Hiduplah dengan kepastian bahwa segala sesuatu menguntungkanmu, tetapi mulailah dengan berhenti menyabotase dirimu sendiri. Jangan biarkan hal-hal yang tidak terkendali mencuri ketenanganmu. Apa yang sering terjadi? Terjebak dalam berita yang tidak bisa kamu ubah, frustrasi dengan pendapat orang lain, terjebak dalam liku-liku masa lalu, dan meratapi masa depan yang bahkan belum ada. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk hidup seperti itu. Sangat umum untuk menjadi kecanduan pada hal-hal eksternal, bereaksi tanpa berpikir, membiarkan kemacetan lalu lintas, tatapan orang asing, atau email yang ditulis dengan buruk merusak harimu. Umumnya, kita menyerah pada kekacauan dan ideal, tetapi idealnya adalah mengatur diri sendiri. Biarkan dirimu yang memutuskan bagaimana perasaanmu, bagaimana menanggapi, bagaimana bertindak, apapun yang terjadi di luar. Kamu yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiranmu, bukan sebaliknya. Itulah perbedaan antara hidup sebagai tuan atau budak. Komitmenlah pada dirimu sendiri, mulai dengan dasar-dasar. Amati reaksi kamu. Selama seminggu, setiap kali ada sesuatu yang membuatmu kesal, berhentilah dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini tergantung padaku? Itu saja. Terdengar sederhana, tetapi itu adalah percobaan dengan api. Karena kamu akan memberi dirimu sendiri hitung berapa kali kamu kehilangan energi dalam hal-hal yang bukan urusanmu. Jika jawabannya tidak, bernapaslah dan lanjutkan. Jangan bertindak, jangan bereaksi, jangan menjelaskan. Lepaskan saja, lepaskan lagi dan lagi. Ini adalah latihan yang konstan dan sangat jujur yang akan membentukmu. Jika kamu ingin memberi dirimu langkah lebih maju, saya tantang kamu. Hilangkan keluhanmu selama 7 hari. Tidak hanya 1. Apakah ada yang sakit? Jangan katakan itu. Apakah ada yang mengganggu kamu? Jangan menjelaskannya. Apakah suatu situasi membuatmu frustrasi? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Ini bukan tentang menekan diri sendiri. Ini tentang belajar untuk menahan energimu.
untuk mengarahkannya. Keheningan yang canggung itu adalah semacam puasa emosional. Dan di sanalah, dalam reaksi otomatis pantang, kekuatan sejati kamu ditempa. Jika kamu memilih untuk mengabaikan ini dan melanjutkan hidup dari reaktivitas, ada konsekuensi yang jelas. Kamu menjadi budak emosional. Kamu hidup tegang, reaktif, dengan kecemasan kronis. Kamu perlu segalanya menjadi benar untuk merasa baik. Dan karena hal itu jarang terjadi, kamu berakhir frustrasi, kelelahan, merasa sakit hati. Bagian terburuknya, tanpa kamu sadari, kamu mulai menolak kehidupan sebagaimana adanya. Tak ada seorang pun yang menarik keberuntungan atau kelimpahan dari penolakan. Itu bukan sihir, melainkan praktis. Kamu perlu melatih dirimu sendiri. Dan dasar dari pelatihannya sangat tabah, membedakan apa yang bergantung padamu dan apa yang tidak. Begitu sederhana, begitu sulit. Epictetus mengatakannya jelas berabad-abad yang lalu, dan masih berlaku hingga hari ini. Bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi pendapat kita tentang mereka. Jadi mulailah mengubah pendapatmu tentang apa yang terjadi padamu. Jangan menyebutnya hukuman, sebut saja ujian. Jangan menyebutnya hambatan, sebut saja pelatihan. Jangan menyebutnya kerugian, sebut saja pembersihan. Dalam keseharianmu ada cara konkret untuk mempraktikannya. Misalnya, saat bangun tidur, sebelum melihat ponsel, luangkan waktu 2 menit untuk bersiap secara mental. Visualisasikan hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai harapanmu. Bayangkan bahwa seseorang menentangmu, bahwa sesuatu terjadi yang menunda, bahwa kamu membuat kesalahan, dan kemudian ulangi pada dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, saya memilih bagaimana untuk menanggapi. Tindakan pandangan ke depan ini dikenal sebagai premeditatio malorum, bukan pesimisme. Itu adalah kekuatan pencegahan. Kamu mengantisipasi kekacauan agar tidak tersapu olehnya. Latihan ampuh lainnya. Putuskan sambungan 2 kali seminggu dari kebisingan eksternal. Sebut saja puasa informasi. Tidak ada berita, jaringan media sosial, atau layar selama beberapa jam. Ambil kembali kendali atas perhatianmu. Itu adalah bahan mentah kekuatanmu. Jika kamu memberi pada dunia, kamu mengosongkan dirimu sendiri. Jika kamu memimpin dengan tujuan, kamu berkembang. Dan akhirnya, temukan ruang-ruang diam, tidak hanya eksternal, tetapi juga internal. Berjalan tanpa headphone, menunggu tanpa melihat telepon, makan tanpa gangguan. Dalam keheningan yang canggung itu, kamu akan belajar mendengarkan dirimu sendiri. Ketika kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri, kamu berhenti bereaksi berdasarkan dorongan. Inilah stoicisme terapan. Ini bukan teori filsafat kuno atau museum. Ini adalah cara hidup yang benar-benar bebas. Siapa yang memiliki lebih banyak keuntungan dalam kehidupan? Orang yang membutuhkan segalanya untuk berjalan sesuai keinginannya, atau orang yang dapat menghidupi dirinya sendiri tetap teguh bahkan ketika tidak ada yang berjalan sesuai rencana? Jawabannya jelas. Hidup dengan kepastian bahwa segala sesuatu ada di tanganmu bukanlah ilusi optimis. Itu adalah tindakan kekuasaan. Ini untuk menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tahu bagaimana memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Bahwa setiap hambatan akan menjadi sebuah peluang. Setiap kejatuhan adalah sebuah pelajaran. Setiap kekalahan adalah sebuah pembersihan. Namun untuk sampai ke sana, kamu harus berhenti terbebas dari hal yang tak terkendali. Lakukan sekarang, jangan besok, jangan saat kamu punya waktu lebih lama, tidak ketika semuanya lebih baik. Jangan khawatir. Lakukanlah hari ini, saat ini juga, karena kedamaian yang kamu tunggu tidak akan tiba dengan sendirinya. Itu sudah dibangun, itu sudah dipertahankan, itu sudah ditaklukkan. Apakah kamu akan mengikutinya? Apakah kamu akan berkhianat pada alasanmu, atau kamu akan mulai melatih pikiranmu sebagaimana kamu melatih ototmu? Keputusan ada di tanganmu. Kekuatan juga. Bab 2. Dalam kesulitan, jati dirimu terungkap. Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa dirimu sebenarnya saat segala sesuatunya berjalan salah? Pernahkah kamu menghadapi tantangan dan menemukan versi dirimu yang bahkan tidak kamu ketahui ada? Sangat mudah untuk berani ketika segala sesuatu berjalan baik, ketika semuanya ringan dan tenang. Tetapi ketika angin bertiup melawanmu, dan ketika kesulitan datang satu demi satu tanpa belas kasihan, di sanalah jati dirimu terbentuk. Karakter.
Ini adalah kesulitan yang mengungkapkan hakikat dirimu yang sejati. Tidakkah kamu menipu? Yang mudah tidak pernah mengungkapkan apapun di dalam. Kenyamanan tidak mendorongmu untuk tumbuh. Jika kamu berpikir bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan tenang, itu hanya akan terjadi padamu saat-saat kesuksesan yang tidak memerlukan usaha. Kemudian, kamu sedang menyiapkan dirimu untuk frustrasi. Hidup tidak harus mudah untuk kamu menjadi berharga. Kesulitan adalah medan di mana emas diolah. Dan tidak, ini bukan hanya klise. Ini adalah kebenaran yang telah diketahui oleh para filsuf besar selama berabad-abad. Kaum Stoa tidak takut akan kesulitan. Mereka menerimanya sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Kamu harus melakukan hal yang sama, karena di saat-saat sulit adalah ketika hal itu menguji apa yang benar-benar mampu kamu lakukan. Bukan ketika segala sesuatu mengalir, tetapi ketika tanah berguncang dan keadaan menjadi menantang. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu menghadapi kesulitan dengan sikap yang benar? Kamu berubah, dan transformasi itu membawamu ke tempat yang jauh lebih baik dan lebih kuat daripada sekadar kesuksesan yang sederhana. Pada akhirnya, apa yang penting adalah bagaimana kamu melalui perjuangan, bukan hasil langsungnya. Di sini, kamu memiliki latihan yang sangat jelas untuk mulai menerapkannya sekarang juga. Ketika kamu menghadapi kesulitan, jangan hindari, jangan abaikan, jangan mengeluh. Sebaliknya, terimalah hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Lakukanlah secara sadar. Jika sebuah proyek tidak berhasil seperti yang kamu harapkan, jika suatu hubungan menjadi rumit, jika sebuah rencana gagal, daripada menyalahkan orang lain atau keadaan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagian mana dari diriku yang bisa saya perkuat? Pertanyaan itu sekarang juga dapat mengubah segalanya. Kebanyakan orang, alih-alih melihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh, runtuh. Mereka membiarkan diri mereka terbawa oleh rasa frustrasi dan ketidakmampuan. Mereka menjadi korban dari keadaan, dan itu adalah perangkap. Ketika kamu menyerah pada keluhan, kemarahan, kebencian, kamu tidak lagi dalam kendali. Kamu sedang diarahkan oleh apa yang terjadi di luar dirimu. Hal yang paling mudah adalah mengeluh, mencari orang lain untuk disalahkan, menyerah. Tetapi itu tidak akan membawamu kemanapun. Sebaliknya, lakukanlah dengan cara yang tabah. Lihatlah masalahnya, mundur selangkah. Bernapaslah dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ada di bawah kendaliku di sini? Berikut ini adalah aksi konkret yang akan membantu kamu memulai mengubah mentalitas itu. Lain kali, jika ada sesuatu yang membuatmu frustrasi, segera ambil waktu untuk mengidentifikasi apa yang tergantung padamu. Jika masalahnya adalah penundaan, jangan buang waktu menyesalinya. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi? Jika kamu memiliki kesalahan untuk diperbaiki, jangan terus mengabaikannya. Lakukan. Perbaiki, ambil tindakan, tetapi lakukanlah dari posisi tenang, ketegasan, bukan dari putus asa. Latihan ini lebih dari sekadar respons terhadap situasi. Itu adalah perubahan mentalitas, karena pada akhirnya kesulitan bukan hanya dirancang untuk menguji kemampuanmu, tetapi untuk mengubah cara berpikirmu. Ketika kamu berhenti melihat kesulitan sebagai sesuatu yang merenggutmu dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang membentukmu, kamu membebaskan dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Buktinya adalah sarana untuk membuktikannya. Jangan menipu dirimu sendiri dengan berpikir bahwa hidup adalah tentang menghindari masalah. Hal ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga tidak perlu. Kesulitan akan datang, itu sudah pasti. Dan masalahnya bukan bahwa mereka tiba, tetapi bagaimana kamu menghadapinya. Kamu akan dibiarkan menunggu semuanya selesai dengan sendirinya, atau kamu akan mengurus apa yang bisa kamu lakukan. Setiap tantangan memiliki kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu dan apa yang kamu mampu lakukan. Setiap tantangan adalah undangan untuk memperluas ketahananmu, kecerdasanmu, dan fokusmu. Apa yang aku inginkan kamu pahami di sini adalah bahwa kesulitan bukan musuhmu, tetapi gurumu. Tokoh Stoa yang hebat seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak pernah melihat kesulitan sebagai hukuman. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai langkah untuk mencapai tingkat kebijaksanaan dan kedamaian batin yang lebih tinggi.
adalah di saat-saat tergelap di mana kamu dapat menunjukkan cahaya yang kamu bawa dalam dirimu. Dalam badai, pemimpin yang asli muncul. Apa yang saya usulkan kepada kamu adalah suatu latihan ketahanan mental. Bagaimana reaksimu ketika semuanya menjadi sulit? Apakah kamu terjatuh? Apakah kamu menyerah? Jika ya, mulailah berlatih ketenangan di tengah kekacauan. Lain kali sesuatu melintasi jalanmu dan membuatmu tidak nyaman, bernapaslah. Tarik napas dalam-dalam. Jika kamu merasa takut, lakukan saja. Jika kamu merasa cemas, lakukan saja. Berhenti menunggu ketakutan atau ketidaknyamanan itu berlalu untuk bertindak. Bertindaklah meski dengan rasa takut, dengan kecemasan. Terus maju meski dalam keadaan apapun, karena di sanalah, dalam tindakan kecil itu, keberanian adalah tempat rahasianya berada. Di sanalah kekuatan dan kekuasaan sejati lahir. Jangan terus menunggu hidup berjalan sesuai keinginanmu. Buatlah kekuatan batinmu menyesuaikan kehidupan dengan nilai-nilaimu, sesuai prinsipmu. Kesulitan adalah tempat pelatihanmu. Jika kamu tidak menghadapinya, kamu kehilangan satu kesempatan untuk tumbuh, untuk menegaskan kembali kebesaranmu, untuk menjadi siapa kamu sebenarnya. Berhentilah melarikan diri. Hadapi apa yang hidup bawa padamu dengan tekad. Jangan merangkak, jangan kamu tertinggal. Lanjutkan kerja baikmu. Karena disitulah momen di mana esensi sejati dari keberadaanmu terungkap dan esensinya lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana darimu yang kamu bayangkan. Bagian mana dari dirimu yang akan kamu temukan hari ini? Seberapa besar ukuran tubuhmu nantinya ketika tantangannya datang? Apakah kamu akan melanjutkannya? Melarikan diri atau kamu akan memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan sisi terbaik dirimu? Sudah saatnya kamu berhenti takut terhadap apa yang sulit. Jika ini pertama kalinya kamu di channel ini, aku minta tolong bantu aku dengan berlangganan dan menyukai videonya. Dengan cara ini, saya dapat terus membuat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Sudah saatnya bagi kamu untuk mulai melihat setiap tantangan sebagai undangan untuk menjadi lebih baik. Hakikat sejati dari dirimu sedang menunggu kamu untuk berani menemukannya. Bab 3. Permasalahan adalah bagian dari jalan, bukan pengecualian. Cukup hidup dengan gagasan bahwa masalah adalah sesuatu yang sporadis yang mengganggu kedamaianmu. Mereka telah menjual kebohongan kepadamu bahwa jika kamu bekerja cukup keras, jika kamu baik, atau jika kamu melakukan semuanya sebagaimana mestinya, maka masalah seharusnya hilang. Tapi kebenarannya adalah hal lain. Masalah bukanlah sebuah pengecualian, mereka adalah bagian dari perjalanan. Mereka tak terelakkan, konstan, suatu kondisi kehidupan itu sendiri. Apa yang menentukan kesuksesanmu bukanlah menghindari masalah, tetapi bagaimana kamu menghadapinya. Sepanjang waktu, kamu akan menghadapi rintangan, dan masing-masing dari rintangan tersebut adalah sebuah ujian. Masalah tidak terjadi untuk menghentikanmu, tetapi untuk mendorongmu, agar kamu menghadapi dirimu sendiri, supaya kamu bisa tumbuh. Perbedaan yang hebat antara orang yang maju dan mereka yang tetap stagnan bukan berarti ada yang kurang masalah dibandingkan dengan yang lain, tetapi dalam hal bagaimana mereka memahami dan mengelola masalah-masalah ini. Mereka yang maju memahami bahwa masalah hanyalah dasar dari kemajuanmu. Mereka adalah bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Ketika kamu memahami bahwa masalah adalah konstan, perspektifmu akan berubah. Jangan coba melarikan diri dari mereka. Lihat mereka sebagai kesempatan untuk menguji kemampuanmu, sebagai tantangan yang jika kamu menghadapinya dengan pendekatan yang benar, hanya akan membuatmu lebih kuat. Misalnya, bayangkan bahwa proyek penting di tempat kerja tidak berjalan sesuai harapanmu. Alih-alih merasa frustrasi dan jatuh dalam keputusasaan, mulailah dengan menganalisis apa yang bisa kamu pelajari dari situasi tersebut. Mungkin masalahnya bukan pada tugas itu sendiri, tetapi bagaimana kamu mengelolanya. Atau mungkin kamu merindukan sumber daya atau dukungan. Alih-alih fokus hanya pada rintangan, carilah solusinya. Sikap itu, kemampuan untuk melihat masalah sebagai bagian dari proses, melangkah lebih jauh dari sekadar ide bahwa suatu hari semuanya akan menjadi sempurna. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kita harus mengharapkan masalah, bukan berduka untuk mereka. Seneca mengatakan dengan jelas,
Tidak ada angin yang menguntungkan bagi orang yang tidak tahu kemana ia pergi. Jika kamu tidak tahu bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan, kamu akan melihatnya sebagai serangan pribadi. Kamu akan berpikir bahwa alam semesta melawanmu. Namun jika kamu memahami bahwa kesulitan hanyalah satu langkah lagi, kamu tidak akan membuang-buang waktu untuk menyesalinya. Kamu akan bertindak. Dan itu adalah perbedaan yang membuat kenyataan perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan mereka dan mereka yang terjebak dalam stagnasi. Masalah tidak mendefinisikanmu. Itu adalah saat-saat, keadaan, situasi. Jangan menjadi budak dari mereka. Berikut ini adalah tindakan sederhana tetapi kuat. Setiap kali kamu menghadapi masalah, buatlah daftar apa yang terjadi dan apa yang tergantung padamu. Apa yang dapat kamu kendalikan? Apa yang dapat kamu ubah? Tindakan konkret apa yang bisa kamu ambil? Semakin banyak kamu fokus pada apa yang ada dalam jangkauanmu, semakin sedikit daya yang akan dimiliki masalah tersebut terhadapmu. Karena masalah itu sendiri tidak menjatuhkanmu. Sikapmu terhadapnya yang menjatuhkanmu. Singkirkan pemikiran bahwa masalah adalah sesuatu yang harus dihindari dan mulai lihatlah sebagai pelajaran. Setiap tantangan membawa serta pengajaran, sesuatu yang dapat kamu manfaatkan untuk berevolusi. Jika sebuah proyek gagal, itu bukanlah kekalahan. Itu adalah kesempatan untuk menyesuaikan apa yang tidak berhasil, untuk meningkatkan strategimu. Jika kamu menghadapi kritik yang tidak adil, itu bukan serangan. Itu adalah kesempatan untuk memperkuat karaktermu dan belajar mengelola kesulitan. Bukanlah masalah yang mendefinisikan kesuksesanmu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan masalah tersebut. Pendekatan ini mengubah cara kamu mengalami kehidupan. Kamu berhenti defensif, kamu berhenti hidup menunggu bahwa hal-hal menjadi salah. Karena kamu mengerti bahwa pada suatu saat mereka akan selalu dan tidak apa-apa, karena bukan itu masalahnya. Yang membuatmu terpuruk adalah bagaimana kamu memilih untuk menghadapinya. Mulailah berlatih latihan berikutnya. Setiap kali masalah muncul, ulangi mantra ini. Ini jalannya. Tidak ada pengecualian. Ulangi frasa ini setiap kali kamu merasa bahwa kamu terlampaui. Lakukan ini berulang-ulang sampai ini menjadi jawaban otomatismu. Karena apa yang mendefinisikan kemampuanmu untuk maju bukanlah ketidakhadiran masalah, tetapi kemauanmu untuk menghadapi mereka. Masalah akan selalu ada di sana. Itulah realitasnya. Dan selama kamu tetap percaya bahwa mereka adalah hambatan, kamu akan terus memberi mereka kekuatan untuk menghentikanmu. Ketika kamu menerima bahwa masalah hanyalah bagian dari perjalanan, kamu akan bebas. Dan itu adalah langkah pertama untuk menjadi seseorang yang benar-benar kuat, tangguh, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga maju melalui segala hal yang hidup berikan kepadamu. Masalah bukanlah musuhmu. Musuh adalah ketidakmampuanmu untuk melihat mereka sebagaimana adanya. Kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk memperkuat karaktermu. Dan hanya ketika kamu berhasil melihatnya seperti ini, saat itulah kamu benar-benar mulai maju. Bab 4. Bertindak dengan integritas, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Tahukah kamu apa yang benar-benar penting bagimu? Apa yang membedakanmu dari yang lain? Bukan prestasi, penampilanmu, atau apapun yang orang lain pikirkan tentangmu. Yang benar-benar mendefinisikan dirimu adalah integritasmu. Kualitas yang tidak terlihat yang, meskipun tidak selalu terlihat, terasa dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan. Kebesaran sejati tidak terletak pada apa yang kamu lakukan ketika semua orang melihatmu, tetapi dalam hal apa yang kamu lakukan ketika tidak ada seorang pun di sekitarmu yang mengamati. Integritas adalah fondasi yang menjadi dasar kamu membangun kehidupan. Ini adalah tulang punggung yang menopang karaktermu. Dan tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan medali atau pengakuan. Integritas sejati diukur dalam tindakan-tindakan kecil setiap hari. Ketika kamu memilih untuk melakukan yang benar, meskipun tidak ada konsekuensi yang segera, ketika kamu lebih suka jujur, bahkan jika itu merugikanmu, ketika kamu bertindak sesuai dengan nilai-nilaimu, bahkan jika tidak ada seorang pun yang tahu. Saat ini, godaan untuk mengambil jalan keluar yang mudah, untuk melakukan apa yang nyaman atau apa yang diharapkan orang lain,
lebih kuat dari sebelumnya. Kita tinggal di dunia di mana penampilan seringkali menjadi pertimbangan lebih dari sekadar substansi, di mana terburu-buru untuk tiba dan keinginan untuk menyenangkan orang lain dapat membawamu untuk berkompromi terhadap apa yang kamu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir itu adalah jalan menuju kebahagiaan sejati? Apakah kamu berpikir bahwa hidup dalam pencarian validasi eksternal akan membawamu menemukan kedamaian dan kesuksesan yang langgeng? Jangan menipu dirimu sendiri. Integritas adalah jalanmu, bahkan jika tidak ada seorang pun yang memuji kamu karenanya. Pikirkan satu situasi baru-baru ini di mana kamu harus membuat keputusan yang sulit. Mungkin ada kesempatan untuk bertindak dengan cara yang orang lain bahkan tidak akan menyadarinya. Sesuatu kecil, tampaknya tidak penting. Tapi jika kamu memilih cara yang mudah, apa yang kamu dapatkan pada saat itu, atau apa yang kamu diperbolehkan untuk menghindari tanggung jawab, itu adalah kurangnya integritas kecil yang mulai merusak kedamaian batinmu. Dan itu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya, mulai memengaruhi kamu. Energi yang kamu keluarkan untuk membenarkan keputusan atau untuk menutupi retakan yang kamu ciptakan adalah apa yang menjauhkanmu dari jati dirimu yang sebenarnya. Tapi, apa yang terjadi ketika kamu bertindak dengan integritas? Bahkan, ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Kamu tahu? Kamu merasakan kekuatan yang datang dari keberadaan yang asli, menepati janji, menyesuaikan dirimu dengan prinsipmu. Integritas bukan hanya sekadar nilai abstrak. Itu adalah otot yang, ketika kamu berolahraga, membuatmu lebih kuat, memberimu kejernihan dan kedamaian mental. Dan kedamaian itu tercermin dalam hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Kamu meningkatkan harga diri. Kamu menarik lebih banyak hubungan yang asli. Dan yang terpenting, kamu menciptakan suasana kepercayaan dan rasa hormat yang pada akhirnya akan tercermin dalam kesuksesanmu. Berikut adalah latihan sederhana tetapi efektif. Dalam kehidupan sehari-harimu, lakukan sesuatu yang tidak ada seorang pun yang dapat melihat, tetapi biarkan itu benar. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat kecil, seperti mengembalikan uang kembalian yang sudah kamu terima lebih, atau seperti mengakui kesalahan meskipun tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Lakukan sendiri, tidak oleh siapapun lagi. Lakukanlah karena kamu tahu itu yang menghubungkanmu dengan esensimu. Kemudian perhatikan bagaimana perasaanmu. Apakah kamu merasa lebih ringan? Apakah kamu merasa lebih autentik? Perasaan itu adalah kekuatan integritas yang bekerja dalam hidupmu. Bertindak dengan integritas adalah sebuah tindakan keberanian. Karena berkali-kali jalannya yang mudah adalah yang paling kesepian. Tidak ada yang akan memberimu terima kasih karena tetap teguh, karena tidak menyerah pada godaan untuk melakukan apa yang mudah. Namun ada kebenaran mendasar. Keberuntungan sejati tidak datang secara kebetulan. Hal ini terjadi karena dengan bertindak dengan integritas, kamu menarik apa yang konsisten dengan nilai-nilaimu. Keberuntungan yang sangat kamu dambakan bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah hasil dari tindakan yang sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu bertindak dengan terhormat, dengan prinsip, alam semesta meresponmu dengan cara yang tidak selalu kamu pahami, tetapi yang selalu adil. Bayangkan setiap keputusan yang kamu buat memperkuat integritas keberadaanmu. Tidak masalah jika tidak ada seorang pun melihatmu. Nilai dari kejujuran tidak diukur dari tepuk tangan, tetapi dari ketenangan pikiran yang datang dari mengetahui bahwa kamu selaras dengan dirimu sendiri. Ya, kamu bertindak jujur, keberuntungan mulai memberi jalan, bukan karena orang lain memperhatikannya, tetapi karena kamu menyadarinya. Kamu menjadi orang yang dapat dipercaya, seseorang yang tahu bahwa tidak peduli apapun keadaan eksternal, jiwamu adalah utuh, jalurnya jelas. Dan sekarang kamu punya tantangan untuk melangkah lebih jauh. Identifikasi area dalam hidupmu di mana kamu telah mengizinkan kurangnya integritas menjatuhkanmu di jalur kenyamanan. Ada komitmen yang dilanggar, ada janji yang belum kamu tepati, ada kalanya kamu puas dengan apa yang mudah, meskipun kamu tahu bahwa itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Buatlah komitmen kepada dirimu sendiri sekarang. Lakukanlah dengan cara radikal.
Putuskan bahwa mulai hari ini, kamu akan bertindak sesuai dengan nilai-nilaimu, bahkan ketika tidak ada yang mengamati. Ambil keputusan itu sebagai deklarasi komitmenmu terhadap hidupmu, terhadap kebahagiaanmu, terhadap masa depanmu. Tidak ada yang membuatmu merasa lebih kuat dan lebih bebas dibandingkan hidup dalam keselarasan dengan prinsipmu. Dan kekuatan itu adalah yang akan membawamu untuk menarik segala sesuatu yang kamu inginkan. Hubungan yang mendalam, peluang unik, dan kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Karena ketika kamu bertindak dengan integritas, hidupmu akan menjadi cerminan yang jelas tentang siapa kamu sebenarnya. Dan itulah yang benar-benar membuka pintu untuk kesuksesanmu. Bab 5. Hanya sekarang yang ada, dan itu benar-benar ada di tanganmu. Kamu hidup memikirkan masa lalu atau masa depan, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki di tanganmu adalah saat ini. Apakah kamu menyadari itu? Masa lalu tidak ada lagi, dan masa depan hanya sebuah janji yang belum terpenuhi untuk terwujud. Namun, kamu tetap fokus pada apa yang kamu lakukan atau apa yang masih belum kamu lakukan, gagal memanfaatkan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Hadiah. Jika kamu tidak belajar untuk hidup di sekarang, kamu akan terjebak dalam kecemasan konstan yang menjauhkanmu dari kekuatan sejati. Masa lalu tidak memiliki kekuasaan atas dirimu, kecuali yang kamu berikan padanya. Itu keputusan yang kamu buat, kesalahanmu, komitmen yang hilang. Mereka tidak bisa mengubah apapun lagi. Kamu berpegang teguh pada mereka, seolah bisa mengubahmu di masa kini. Tetapi kamu tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Itu adalah beban yang tidak perlu yang menghalangi kamu untuk bergerak maju. Jika kamu terus melihat ke belakang, kamu akan merindukan peluang yang ada di depanmu. Dan masa depan, apa yang dapat kamu lakukan dengannya? Masa depan. Bayangkan saja, cukup berspekulasi. Masa depan tidak pasti, itu saja. Tidak diketahui, itu adalah bidang kemungkinan yang tidak dapat kamu kendalikan. Namun, kamu menjadi terobsesi dengannya. Kamu khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Kamu merasa sedih atas apa yang belum terjadi, melupakan bahwa satu-satunya cara untuk membangun masa depan adalah dengan mengambil tindakan di dalamnya sekarang. Jadi, mengapa kamu mengalihkan perhatianmu dengan apa yang tidak bisa kamu ubah? Masa depan dibangun hari ini, dan masa lalu hanya mengajarkanmu jika kamu memutuskan untuk belajar darinya. Hanya sekarang yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan rasa takut akan masa depan atau rasa bersalah atas masa lalu mencurimu dari apa yang kamu butuhkan. Energi dan perhatianmu harus diarahkan pada apa yang sedang terjadi sekarang. Ingatlah, pada saat ini juga, saat itulah hidupmu ditentukan. Kamu sedang apa sekarang? Apakah kamu hadir dalam apa yang sedang terjadi? Atau kamu masih terjebak dalam apa yang telah terjadi? Atau apa yang mungkin terjadi? Hidup bukan tentang menunggu saat yang tepat atau menyesali apa yang tidak ada. Itu adalah untuk bertindak sekarang, manfaatkan momen ini dengan segenap kekuatanmu untuk membuat keputusan yang membawa kamu lebih dekat dengan apa yang kamu inginkan. Aku akan memberitahumu, jika kamu terus menunggu waktu ideal untuk memulai, kamu akan terus menunggu kondisi yang sempurna untuk bertindak, kamu tidak akan pernah melakukannya. Sekarang adalah satu-satunya waktu yang kamu miliki, dan semua yang kamu lakukan sekarang dapat menghasilkan perubahan yang kamu butuhkan. Jangan biarkan pikiran tentang apa yang bisa jadi menghambatmu. Bertindaklah di sini dan sekarang. Lakukan apa yang harus kamu lakukan tanpa alasan, tanpa menunggu semuanya selaras dengan sempurna. Kamu tahu bagaimana memulainya, praktikkan ini. Setiap kali kamu mendapati dirimu membuang-buang waktu, mengkhawatirkan masa depan, atau menghidupkan kembali sesuatu dari masa lalu, bawa pikiranmu kembali ke saat ini. Tarik napas dalam-dalam dan fokus pada apa yang sedang kamu lakukan saat itu. Jika kamu bekerja, bekerjalah dengan segala yang kamu miliki pada saat itu. Jika kamu bersama seseorang, berikan mereka perhatianmu sepenuhnya. Jika kamu sendirian, manfaatkan waktu itu untuk merenung dan tumbuh. Jangan biarkan pikiranmu melarikan diri ke tempat-tempat yang tidak dapat kamu kendalikan. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan membuat keputusan sekarang.
Jika kamu merasa menunda-nunda sesuatu, mulailah hari ini. Ambil langkah kecil itu yang membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Ingat, masa depan tidak akan ada jika kamu tidak bertindak hari ini. Keberuntungan yang kamu harapkan tidak akan datang secara ajaib. Itu dibangun dengan masing-masing tindakan yang kamu lakukan di saat ini. Misalnya, jika tujuanmu adalah berolahraga, jangan menunggu sampai hari Senin atau bulan berikutnya. Lakukan sekarang. Jika tujuanmu adalah meningkatkan hubungan, lakukan panggilan hari ini. Jangan tinggalkan untuk besok apa yang bisa kamu mulai membangun sekarang. Orang yang mencapai apa yang mereka inginkan tidak menunggu saat yang ideal. Mereka menciptakan momen dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Aku tahu, mudah sekali terjebak dalam arus konstan kekhawatiran, dalam ilusi bahwa masa depan memiliki semua jawaban. Tapi itu adalah jebakan. Masa depan dibangun atas tindakan yang kamu ambil hari ini. Dan masa lalu hanya berfungsi untuk belajar. Jangan berhenti meratapi. Ketika kamu memutuskan untuk hidup dengan kesadaran penuh terhadap waktu, itulah saat semuanya mulai berubah. Dan perubahan itu akan menjadi dasar yang akan kamu bangun untuk kehidupan yang kamu inginkan. Tidak membuat lebih banyak alasan. Berhentilah menunggu dan mulailah bertindak. Satu-satunya momen yang benar-benar ada adalah ini, sekarang. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Apakah kamu akan membiarkannya pergi atau kamu akan mengambil kesempatan untuk mengambil langkah menuju versi terbaik dari dirimu? Kamu tidak harus melakukannya dengan sempurna. Bertindak saja. Lakukan apa yang berada dalam jangkauanmu saat ini, karena itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Dengan melakukan hal ini, kamu akan melihat bahwa hidup mulai selaras. Keberuntungan yang kamu cari tercipta saat kamu memutuskan untuk hadir sepenuhnya. Saat kamu bertanggung jawab atas hidupmu di sini dan sekarang. Keajaiban tidak ada di masa depan, bukan di masa lalu, tetapi di saat ini. Bab 6. Perkuat pikiran Anda setiap hari seperti seorang petarung. Setiap hari, pikiranmu menghadapi pertempuran tak terlihat. Anda mungkin tidak melihatnya, tetapi mereka ada di sana, berjuang untuk fokus Anda, untuk energi Anda, untuk kedamaian batin Anda. Sementara tubuh membutuhkan latihan fisik untuk tetap kuat, pikiran membutuhkan pelatihan konstan untuk tetap tegas, bertekad, dan ulet. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, tidak cukup hanya bekerja pada apa yang ada di luar sana. Anda harus bekerja setiap hari di dalam diri Anda. Anda harus memperkuat pikiran Anda seperti seorang petarung. Bayangkan sejenak kehidupan seorang pejuang yang nyata. Dia tidak bangun di pagi hari berharap segalanya akan mudah. Dia tidak mengeluh tentang kesulitan, dan dia tidak menunggu agar pertempuran disajikan kepadanya di atas piring perak. Seorang pejuang berlatih setiap hari tanpa kecuali, dengan disiplin, dengan keringat, dan dengan rasa sakit. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, menantang diri sendiri, mengasah keterampilan Anda, dan belajar untuk mengatasi rintangan apapun. Anda adalah orang itu petarung, tetapi agar Anda bisa mencapainya, Anda harus memahami bahwa pikiran adalah medan perang pertama. Ini bukan tentang menjadi orang yang positif setiap saat, atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika sebenarnya tidak. Ini tentang memiliki disiplin untuk memperkuat pikiran Anda, agar Anda dapat menghadapi tantangan dengan kejelasan, dengan tekad, dan dengan kemampuan untuk berdiri teguh ketika semuanya tampak runtuh. Kebanyakan orang tidak melatih pikiran mereka, dan itulah sebabnya mereka menyerah dengan mudah. Mereka membiarkan pikiran-pikiran negatif, ketakutan, ketidakpastian, atau keraguan menguasai mereka. Masalahnya adalah mereka tidak menyadari bahwa pikiran-pikiran ini hanyalah kebiasaan mental yang bisa diubah dan dipecahkan. Anda yang memegang kendali, dan itu adalah langkah pertama untuk memperkuat diri Anda. Sadari bahwa Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi di pikiran Anda. Sekarang saya akan memberi Anda sebuah latihan sederhana, tapi ampuh untuk mulai melatih pikiran Anda. Sesuatu yang harus dilakukan seorang petarung setiap hari adalah praktik ketahanan mental. Setiap kali Anda menghadapi tantangan atau situasi canggung, bukannya melarikan diri atau menyerah, tetaplah pada saat ini. Rasakan ketidaknyamanannya dan lawanlah.
Jangan reaksi langsung. Bernapaslah secara mendalam dan terus maju. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan ketidaknyamanan mengendalikan Anda. Jika Anda mampu menolak itu, pikiran Anda akan menjadi lebih kuat. Pelatihan harian Anda akan memungkinkan Anda bertahan lebih lama dari sebelumnya. Namun, ketahanan mental tidak terbatas hanya pada kesulitan eksternal. Ini juga tentang mengendalikan pikiran dan emosi Anda. Ketika pikiran ragu, tidak aman, atau negatif muncul, jangan beri mereka ruang. Berhentilah sejenak dan secara sadar pilih untuk berpikir lebih positif, lebih produktif. Ini bukan tentang menyangkal apa yang Anda rasakan. Temukan cara untuk menguasai pikiran Anda dan lepaskan potensi penuh Anda. Namun, mengalihkan pikiran Anda kepada apa yang benar-benar Anda inginkan adalah penting. Berapa kali Anda terjebak dalam pikiran negatif yang hanya membuat Anda terpuruk? Sekarang saatnya untuk mengubahnya. Seorang petarung tidak membiarkan dirinya terseret oleh negativitas. Dia tahu bahwa dia adalah pemilik pikirannya dan menunjukkan hal itu melalui tindakan sehari-hari. Berikut adalah latihan lainnya agar Anda dapat memulainya hari ini. Setiap kali Anda menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jika Anda berada di pertemuan yang sulit, jika suatu tugas tampak sangat membebani, atau jika Anda merasa tidak aman tentang tantangan tersebut, tanyakan pertanyaan itu pada diri Anda sendiri. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat pikiran, tumbuh, dan maju. Praktik sederhana ini akan membantu Anda mengubah perspektif Anda tentang masalah, membuat Anda tidak melihatnya sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi, tetapi sebagai latihan untuk melatih pola pikir Anda. Pejuang sejati tidak mengeluh atau berhenti. Seorang petarung bangkit setelah setiap pukulan, menjadi lebih baik dengan setiap kekalahan, dan maju dengan setiap langkah. Dan Anda, sama seperti dia, harus melakukan hal yang sama. Setiap kali Anda merasa tidak tahan lagi, setiap kali keraguan menyerang Anda, pikirkanlah tentang petarung yang berlatih setiap hari, yang adalah orang yang disiplin, yang tidak mudah menyerah pada kesulitan. Baru saat itulah Anda akan mengerti bahwa kekuatan sejati ada di dalam pikiran. Inilah rahasia kesuksesan. Tidak hanya dalam kemenangan besar, tetapi juga dalam setiap momen kehidupan Anda. Ketika Anda melatih pikiran Anda setiap hari, keberuntungan beralih dari sesuatu yang terjadi pada Anda menjadi sesuatu yang Anda tarik. Karena pikiran yang terlatih melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Pikiran yang terlatih mampu menemukan solusi, tetap tenang dalam badai, dan tetap fokus pada tujuan akhir tanpa tersesat dalam gangguan. Kami telah mencapai akhir video ini. Ingat, tidak peduli seberapa sulit jalannya, selalu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk memperkuat pikiran Anda. Mulailah hari ini. Lakukan setiap hari. Ulangi proses ini, dan Anda akan melihat hasilnya. Sedikit demi sedikit, Anda akan menjadi petarung yang tak terhentikan, tidak bisa dihancurkan. Hidup tidak akan mengalahkan Anda, karena pikiran Anda akan lebih kuat dari hambatan apapun. Bab 7. Tetap tidak tergoyahkan oleh pujian atau kritik. Pendapat orang lain adalah seperti angin. Beberapa lembut dan menyenangkan, yang lain kuat dan bergolak. Namun, angin tidak seharusnya mengubah Anda. Apakah mereka memuji Anda atau mengkritik, stabilitas Anda seharusnya tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Kenapa? Karena Anda adalah satu-satunya yang tahu siapa Anda dan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Kata-kata orang lain adalah itu saja, kata-kata. Anda memutuskan apakah Anda membiarkannya memengaruhi jalan Anda. Pujian itu mudah dinikmati, saya tahu. Mereka memberi kita perasaan berharga seketika bahwa kita melakukan hal yang benar. Namun, ketika Anda bergantung pada sanjungan, Anda mulai bergantung pada persetujuan eksternal untuk merasa baik tentang diri sendiri. Itu sebuah kesalahan. Jika Anda membangun harga diri Anda berdasarkan pujian dari orang lain, Anda sedang membangun rumah di atas pasir. Pujian bisa mengangkat Anda ke atas sebentar, tetapi jika Anda tidak memiliki landasan yang kokoh di dalam diri Anda, segala kritik dan keraguan dapat menghancurkan segalanya. Kritik di sisi lain bahkan lebih berbahaya. Kata-kata orang lain bisa menyentuh rasa tidak aman Anda lebih dalam,
dan membuat Anda meragukan jalan Anda. Namun, jika Anda menganggap kritik sebagai sesuatu yang pribadi, Anda menyimpang dari tujuan Anda. Setiap kritik adalah kesempatan untuk belajar, tetapi Anda tidak boleh membiarkannya mendefinisikan Anda atau mengalihkan Anda dari tujuan Anda. Orang mengkritik apa yang mereka tidak mengerti atau apa yang mereka takutkan. Jika seseorang mengkritik Anda, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jika tidak ada nilainya, biarkan ia pergi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan, gunakan itu untuk meningkatkan kemampuan Anda, tetapi jangan biarkan hal itu membuat Anda terpuruk. Kuncinya adalah menjadi teguh. Bukan sanjungan atau kritik yang harus memiliki kekuatan untuk membuat Anda tidak stabil. Tetap fokus pada apa yang Anda miliki, pada apa yang Anda inginkan, dan pada apa yang sedang Anda bangun. Berlatihlah untuk bersikap acuh tak acuh terhadap yang eksternal. Tegaskan kembali nilai Anda melalui standar Anda sendiri, bukan orang lain. Ini akan memungkinkan Anda untuk bergerak maju dengan kepercayaan yang kuat tanpa terpengaruh oleh apapun yang dikatakan orang. Lakukan hari ini. Perkuat pikiran Anda. Bertindaklah tanpa mengharapkan pujian atau takut pada kritik, karena pada akhirnya hanya Anda yang tahu apakah Anda berada di jalan yang benar. Dan itulah satu-satunya keputusan yang penting. Bab 8. Hari ini Anda memiliki kesempatan baru untuk mengatasi diri sendiri. Hari ini adalah harinya. Tidak besok, tidak Senin, tidak di masa depan yang jauh. Hari ini, setiap fajar adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk meninggalkan kembali versi diri Anda yang kemarin yang tidak tahu bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda, tidak ada alasan. Hidup tidak berutang apapun kepada Anda, tetapi Anda berutang kepada diri sendiri versi terbaik Anda. Setiap hari adalah medan perang baru, kesempatan baru untuk memperjuangkan apa yang Anda sungguh-sungguh inginkan dan pantas mendapatkannya. Apakah Anda akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, atau akan memanfaatkannya semaksimal mungkin? Masa lalu tidak menentukan masa depan Anda. Keputusan yang Anda buat kemarin, waktu ketika Anda jatuh atau berhenti, tidak memiliki kekuasaan atas hadiah Anda jika Anda tidak memberikannya kepada mereka. Satu-satunya waktu yang Anda kendalikan adalah sekarang, pada saat ini. Jika Anda membiarkan apa yang terjadi sebelumnya memutuskan masa depan Anda hanya akan mengabadikan apa yang tidak Anda inginkan. Dan saya jamin, itulah yang lebih mudah dilakukan. Sebagian besar orang terjebak dalam apa yang ada, pada hal-hal yang tidak dapat mereka ubah lagi. Tapi apa yang terjadi jika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda? Bagaimana jika hari ini Anda memutuskan bahwa Anda mampu melakukan lebih banyak lagi? Perubahan tidak terjadi pada momen besar atau pada hari yang lebih mudah. Perubahan terjadi pada saat-saat kecil dalam keputusan yang Anda buat setiap hari. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk bangkit, untuk mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari, untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, ini adalah saat yang baru. Jadikan itu berarti. Mungkin hari ini Anda merasa takut, mungkin suara Anda bergetar saat mengambil keputusan penting, atau sulit bagi Anda untuk memberikan langkah berikutnya. Tidak apa-apa. Ketakutan bukanlah musuh, hanya tanda bahwa Anda mendorong batas zona nyaman Anda. Jika Anda membiarkan rasa takut itu membuat Anda lumpuh, Anda tidak bisa bergerak maju. Jika Anda menghadapinya, jika Anda menggunakannya sebagai bahan bakar, Anda akan bergerak maju. Hari ini adalah kesempatan Anda untuk mengatasi rasa takut, untuk menunjukkan bahwa Anda lebih besar dari keraguan atau keterbatasan. Latihan untuk hari ini adalah sederhana. Lakukan sesuatu yang membawa Anda keluar dari zona nyaman Anda. Tidak masalah apa itu. Yang penting lakukanlah. Ambil langkah itu. Jika Anda selalu menunda sesuatu yang penting, mulailah hari ini. Jika Anda telah meninggalkan sesuatu yang Anda tahu dapat Anda lakukan, lakukan sekarang. Setiap tindakan yang Anda lakukan saat ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Manfaatkan kesempatan baru ini. Hari ini Anda punya kesempatan baru untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Jangan sia-siakan. Versi terbaik dari diri Anda tidak menunggu di suatu tempat di masa depan. Dia sedang menunggu di saat ini.
Jadi, apa yang akan Anda lakukan hari ini? Bab 9. Merasakan sakit adalah hal yang manusiawi. Namun, penderitaan adalah pilihan. Itu tidak dapat dihindari. Rasa sakitnya akan datang. Tak seorang pun yang dikecualikan. Entah itu kegagalan, kerugian, kesalahan, atau kekecewaan, kita semua mengalaminya di suatu titik dalam hidup kita. Rasa sakit adalah bagian dari kondisi manusia. Itu adalah reaksi alami dalam menghadapi keadaan sulit, dan Anda tidak dapat menghindarinya. Namun, disinilah perbedaan besarnya. Merasakan sakit belum tentu berarti menderita. Penderitaan adalah sebuah proses mental. Itu adalah pilihan yang Anda buat secara sadar atau tidak sadar ketika Anda memutuskan untuk tetap terjebak dalam rasa sakit dan membiarkan rasa sakit itu menguasai Anda. Penderitaan bukanlah rasa sakit itu sendiri, tetapi penolakan untuk menerimanya, terjebak pada apa yang terjadi pada Anda, dan membiarkan rasa sakit mendefinisikan Anda. Anda dapat merasakan sakit tanpa membiarkannya memengaruhi Anda. Anda bisa melewati badai tanpa badai itu menghancurkan Anda. Penderitaan dimulai ketika Anda membiarkan pikiran Anda terjerat di masa lalu, ketika Anda tidak bisa melepaskan apa yang tidak bisa lagi Anda ubah, ketika Anda terobsesi dengan apa yang tidak berjalan sesuai harapan Anda. Setiap kali Anda berkata pada diri sendiri, "Ini seharusnya tidak terjadi," Anda memberi makan penderitaan. Anda menolak untuk menerima bahwa terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda, dan betapapun menyakitkannya, itu tidak menentukan masa depan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampaknya maju dengan cepat, meskipun mereka telah menghadapi kesulitan besar? Mengapa mereka mencapai hal ini? Jawabannya terletak pada kemampuan mereka untuk tidak terjebak dalam penderitaan. Mereka merasakan sakitnya, mereka mengenalinya, mereka menghidupi, tetapi mereka tidak membiarkannya mengganggu kehidupan mereka. Mereka tidak mengidentifikasi diri mereka dengan rasa sakit mereka, dan mereka tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada mereka. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk belajar dari pengalaman tersebut, terus maju, dan tidak menyerah meskipun penderitaan mencoba merampas kedamaian mereka. Anda juga dapat melakukan hal yang sama. Langkah pertama untuk menghentikan penderitaan adalah dengan mengubah perspektif. Ketika Anda menghadapi kesulitan, alih-alih bertanya pada diri sendiri, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan pada diri Anda, "Apa yang dapat saya pelajari dari ini?" Dengan mengubah pertanyaan, Anda mengubah pendekatan Anda. Anda berhenti melihat rasa sakit sebagai hukuman dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Anda menyadari bahwa rasa sakit itu sementara, tetapi penderitaannya hanya akan ada jika Anda mengizinkannya. Saya menantang Anda untuk memperhatikan pikiran dan emosi Anda ketika Anda merasa sakit. Apakah Anda membiarkan rasa sakit itu berubah menjadi penderitaan yang tidak perlu? Usahakan untuk menjauhkan diri dari narasi negatif yang dapat diciptakan oleh pikiran Anda. Bernapaslah dalam-dalam. Terimalah rasa sakit itu tanpa menilainya, lalu pilih untuk melangkah maju. Kuncinya adalah tidak berpegang teguh pada rasa sakit, bukan menghidupkannya kembali berulang-ulang dalam pikiran Anda. Rasa sakit itu akan berlalu, tetapi penderitaannya adalah opsional. Berikut adalah latihan untuk Anda. Sederhana, namun kuat. Ketika Anda merasakan rasa sakit, baik fisik, emosional, atau psikologis, berhentilah sejenak. Bernapaslah dan ulangi pada diri sendiri, rasa sakit itu sementara, penderitaan adalah pilihan. Pengingat sederhana ini akan membantu Anda mengendalikan pikiran Anda dan tidak membiarkan rasa sakit menjadi sesuatu yang permanen. Alih-alih berpegang teguh pada ceritanya, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang, apa yang bisa Anda pelajari, dan apa yang akan datang. Penderitaan itu seperti jangkar yang membuat Anda terikat pada apa yang tidak dapat Anda ubah. Jika Anda melepaskan jangkar itu, Anda akan bergerak maju lebih cepat. Rasa sakit adalah bagian dari kehidupan, tetapi bukan itu masalahnya. Anda tidak harus terperangkap di dalamnya. Belajarlah untuk melepaskan apa yang membatasi Anda, dan Anda akan menemukan kebebasan baru. Kebebasan untuk bergerak maju tanpa terseret oleh masa lalu. Hari ini Anda membuat keputusan untuk tidak lebih menderita. Rasa sakitnya,
Tidak peduli seberapa kuatnya, hanya memiliki kekuatan yang Anda berikan kepadanya. Dan lain kali Anda menghadapi kesulitan, ingatlah, merasakan sakit adalah manusiawi. Tetapi penderitaan adalah pilihan yang Anda dan hanya Anda dapat pilih untuk tidak mengambilnya. Bab 10. Sikap Anda adalah langkah pertama menuju kebebasan batin Anda. Kebebasan yang Anda inginkan. Kedamaian yang dalam yang Anda cari dimulai dari dalam pikiran Anda. Dan apa yang menentukan kebebasan itu? Bukan apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Anda memiliki kontrol penuh atas sikap Anda, dan sikap itu akan menjadi langkah pertama menuju kesuksesan dan kebebasan batin yang sejati. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan atau apa yang kehidupan hadirkan kepada Anda. Yang terpenting adalah bagaimana Anda memutuskan untuk melihatnya, bagaimana Anda memilih untuk bereaksi terhadapnya. Pernahkah Anda memperhatikan betapa orang-orang menghabiskan hidup mereka menunggu sesuatu terjadi, berharap keadaan berubah untuk merasakan kebahagiaan? Kebanyakan orang mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki, apa yang mereka kurang, atau apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Dan meskipun alasan mereka mungkin valid, sikap mereka adalah apa yang membuat perbedaan antara kehidupan yang penuh penderitaan dan kehidupan yang penuh kedamaian. Jika Anda terus menunggu dunia untuk sesuai dengan keinginan Anda akan hidup terjebak dalam frustrasi yang terus-menerus. Tetapi jika Anda memutuskan untuk memiliki sikap Anda sendiri, Anda membebaskan diri Anda. Anda berhenti menjadi budak dari apa yang terjadi di luar diri Anda. Sikap Anda adalah saringan yang melaluinya Anda melihat dunia. Jika Anda menghadapi setiap hari dengan pola pikir negatif, segalanya akan tampak seperti hambatan. Namun, jika Anda memutuskan untuk mengadopsi sikap positif dan tangguh, Anda akan memberi diri Anda kesadaran bahwa tantangan pun adalah kesempatan untuk pertumbuhan. Hidup tidaklah mudah, tetapi Anda dapat membuat setiap pengalaman mengajarkan sesuatu. Kuncinya adalah bagaimana Anda memilih untuk bereaksi terhadapnya. Ini bukan tentang mengabaikan kesulitan, tetapi memahami bahwa Anda lebih besar dari kesulitan apapun. Sikap, seperti otot apapun, membutuhkan pelatihan. Tidak akan selalu mudah untuk mempertahankan sikap positif, terutama ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana seperti yang Anda harapkan. Tetapi disinilah letaknya kekuatan disiplin. Dengan waktu, dengan membuat keputusan yang sadar untuk tetap positif, pikiran Anda akan menguat, dan Anda akan mampu menghadapi kesulitan dengan ketenangan batin yang banyak orang iri. Saya menantang Anda untuk mulai hari ini dengan menyadari sikap Anda. Setiap kali ada sesuatu yang mengganggu atau membuat Anda keluar dari pusat diri Anda, bernapaslah dan tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya ingin bereaksi terhadap ini? Ingat, Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda selalu memiliki kendali atas bagaimana Anda bereaksi. Itulah kebebasan Anda yang sebenarnya, mampu memilih sikap Anda terhadap apapun keadaan. Jika Anda merasa terjebak dalam keadaan negatif, inilah saatnya untuk mengubah pendekatan Anda. Usahakan untuk melihat situasi sulit sebagai pelajaran, bukan sebagai rintangan. Lain kali Anda merasa bahwa sesuatu atau seseorang mengambil kedamaian Anda, ingatlah bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menjaga sikap Anda tetap utuh. Dalam sikap seperti itulah Anda menemukan kebebasan. Karena ketika dunia luar tidak memiliki kekuasaan atas diri Anda, maka Anda benar-benar bebas. Hari ini adalah hari untuk memulai. Jangan tunggu lebih lama. Sikap Anda adalah langkah pertama menuju kebebasan batin yang Anda dambakan. Ambillah dan jangan lepaskan. Bab 11. Kunci yang diabaikan. Mengapa sebagian orang meraih lebih banyak prestasi dengan sumber daya yang lebih sedikit? Kita melihat dunia dan melihat sebuah paradoks konstan. Individu yang mulai dari keadaan yang kurang menguntungkan, dengan lebih sedikit alat yang terlihat, lebih sedikit dukungan yang terlihat, atau bahkan lebih sedikit bakat yang jelas, mereka berhasil mendaki puncak yang tampaknya tidak terjangkau oleh orang lain yang memiliki semua kelebihan. Ini adalah kenyataan yang menantang logika dangkal tentang kesuksesan, yaitu memberitahu kita bahwa semakin banyak sumber daya sama dengan tak pelak lagi menuju prestasi yang lebih besar. Semua kami berbagi aspirasi mendasar untuk maju, untuk membangun sesuatu yang signifikan,
untuk memeras potensi yang kita rasakan berdetak di dalam diri kita. Namun pertanyaannya tetap tidak mengenakan dan diperlukan. Apa faktor yang membedakan? Kekuatan tak terlihat apa yang bekerja pada mereka yang mengubah kelangkaan menjadi hasil yang melimpah. Setelah bertahun-tahun mengamati lintasan, menganalisis pola dalam cerita peningkatan dan keberhasilan berkelanjutan, jawaban untuk kesederhanaannya seringkali tidak diperhatikan, dibayangi oleh pencarian rumus kompleks atau keberuntungan. Itu bukan anugerah bawaan yang diperuntukkan bagi beberapa orang terpilih, atau strategi rahasia yang dijaga ketat. Jawabannya adalah disiplin, kemampuan yang sering diremehkan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan hari demi hari, terlepas dari keadaan eksternal atau keadaan jiwa batin. Ini adalah faktor umum yang mendasari cerita-cerita mereka yang tampaknya membengkokkan realitas sesuai keinginan mereka, bahkan ketika mereka memulai dengan kartu yang merugikan. Banyak yang hidup sambil menunggu keselarasan waktu yang tepat dari bintang-bintang, inspirasi tiba-tiba, atau dukungan eksternal yang menentukan. Mereka percaya bahwa sumber daya material atau bakat alami akan cukup untuk mendorong mereka. Namun, pengalaman menunjukkan berkali-kali bahwa unsur-unsur ini, meskipun berguna, adalah sekunder dibandingkan dengan keteguhan komitmen pribadi yang kuat. Disiplin tidak menunggu kondisi menguntungkan, tetapi menciptakan mereka melalui tindakan terus-menerus. Ini tidak tergantung pada validasi eksternal. Ia memberi makan pada kesetiaan pada prinsip dan sasaran seseorang. Ini adalah katalis diam yang mengubah niat menjadi gerakan dan usaha berkelanjutan dalam hasil yang jelas. Ini adalah kunci yang diabaikan, bukan hanya karena hal ini rumit, tetapi juga karena memerlukan komitmen yang banyak orang tidak bersedia untuk mengasumsikan. Ini adalah titik dukungan yang bisa digunakan untuk menggerakkan dunia pribadi, bahkan dimulai dengan yang lebih sedikit. Di teater pikiran kita sedang berperang tak henti-hentinya. Di satu sisi, impuls bersifat sementara, keinginan tiba-tiba untuk mendapatkan kenyamanan, kilatan kemalasan, daya tarik untuk kepuasan instan, ketakutan yang melumpuhkan. Suara yang lain adalah yang paling tenang akal, yang mengetahui jalur jangka panjang, prinsip-prinsip yang telah kami pilih, tindakan yang kami bangun. Sebagian besar hidup dalam belas kasihan kekuatan pertama, berlayar melalui kehidupan seperti daun yang tertiup angin, mengubah emosi dan keinginan. Mereka berharap untuk merasakan keinginan untuk bertindak, motivasi spontan, inspirasi yang bersifat ketuhanan. Tetapi apa yang terjadi ketika angin tidak bertiup ke arah yang diinginkan? Apa yang terjadi ketika suasana hati menurun, sebagaimana yang tak dapat dielakkan? Kemajuan terhenti, tujuan mencair, dan frustrasi pun terjadi. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, menghadapi kompleksitas memerintah sebuah kekaisaran dan perjuangan internalnya sendiri. Dia memahami dinamika ini. Dalam meditasi mereka, kita tidak menemukan resep untuk membangkitkan motivasi, tetapi sebuah latihan konstanta, disiplin diri yang berakar pada alasan yang stoik. Dia tahu bahwa bergantung pada perasaan yang lewat adalah membangun di atas pasir yang bergeser. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk terus bergerak menuju kehidupan yang berbudi luhur dan bertujuan, berada di tempat lain dalam kekuatan disiplin yang diinformasikan oleh akal sehat. Ini adalah kapasitas untuk memilih tindakan kita berdasarkan nilai dan penilaian kita yang tercermin, bukan dalam tirani impuls sejenak. Disiplin stoik bukanlah penindasan emosi yang dingin, tetapi pengakuan bahwa emosi ini tidak harus menjadi tuan kita. Merasa takut, kemalasan, atau keinginan adalah manusiawi. Izinkan itu, mendikte tindakan kita adalah pengunduran diri fakultas kita yang paling penting. Alasannya, Marcus Aurelius terus mengingatkan untuk bertindak sesuai dengan alam, mengacu pada alam manusia yang rasional. Ini menyiratkan untuk bertanya pada diri kita sendiri apa yang paling dibutuhkan oleh situasi tersebut, melampaui apa yang kita rasakan saat ini, dan apa tindakan yang tepat yang menyelaraskan dengan orang yang kita cita-citakan. Jawaban atas pertanyaan berikut dan keinginan untuk bertindak sesuai dengan itu adalah inti dari disiplin stoik. Ini adalah daya internal yang konstan dan andal. Perbedaan antara penunjuk arah angin dan penunjuk arah angin emosi mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan
penghakiman kita, niat kita, tindakan kita, dan apa yang tidak. Peristiwa eksternal, tindakan orang lain, dan perasaan spontan kita. Dengan memfokuskan energi kita, kita menumbuhkan kekuatan interior yang kebal terhadap badai eksternal dan internal. Kita harus berhenti menjadi budak setiap keinginan dan mulai menjadi pemilik keinginan kita. Ini adalah lanskap mental yang akrab bagi banyak orang. Pikiran penuh dengan ide cemerlang, proyek ambisius, dan visi masa depan yang lebih baik. Mereka tertarik pada rencana terperinci, visualisasi kesuksesan yang dibuat, bahkan dibagikan dengan antusiasme niat kepada orang lain. Namun, waktu berlalu dan istana megah di udara tetap halus, tanpa menemukan fondasi dalam realitas. Buku catatan mereka diisi dengan strategi terlupakan. Dokumen digital mengumpulkan debu virtual. Apa yang terjadi di jurang antara konsepsi dan konkretisasi? Mengapa begitu banyak aspirasi yang terhenti sebelum memberikan langkah pertama? Jawabannya biasanya tidak nyaman. Kebenaran yang kita lebih suka hindari karena menunjuk secara langsung, bukan karena kekurangan kecerdasan, kreativitas, atau bahkan keinginan yang tulus. Itu adalah, dalam sebagian besar kasus, kekurangan disiplin yang mendasar dan berkelanjutan. Kami telah membangun budaya yang mengidolakan percikan awal, ide bagus, dan momen eureka. Tetapi ide-ide itu sendiri bersifat tidak aktif. Nilainya terletak secara eksklusif dalam pelaksanaannya, dan eksekusi yang konsisten adalah domain disiplin. Kebenaran yang tidak mengenakan adalah bahwa kita semua mendambakan kemajuan, tetapi sangat sedikit orang yang bersedia membayar tol harian yang dituntut. Beban itu disebut disiplin. Kami mengenal orang-orang berbakat yang memukau, dengan jaringan kontak yang patut dibanggakan, dengan sumber daya yang mereka miliki, tetapi bagaimanapun, mereka tergelincir di tempat yang sama, tidak dapat menerjemahkan potensi mereka menjadi pencapaian nyata. Mereka sering menunggu hingga merasa siap, menunggu sinyal kosmik, momen sempurna di mana semua variabel selaras dengan baik, atau lebih buruk lagi, membiarkan fluktuasi keadaan mereka. Semangat hari ini, sikap apatis di masa mendatang, menentukan apakah mereka akan bertindak atau tidak. Ini adalah kesalahan mendasar dalam strategi penting. Momen yang sempurna adalah kelangkaan statistik, hampir mirip dengan mitos. Menunggu mereka berarti mengutuk diri sendiri untuk tidak adanya tindakan yang terus-menerus. Percayalah pada emosi saat ini seperti mencoba membangun sebuah rumah di sungai yang berarus deras. Dasar yang tidak stabil, tidak dapat diprediksi. Hari ini Anda merasa tak terkalahkan. Besok keraguan akan melumpuhkan Anda. Inspirasi akan datang ketika ia datang, tetapi tidak bisa menjadi mesin utama. Yang benar-benar berdiam di dalam lingkaran kendali kita, setiap hari, tanpa kecuali, adalah kemampuan kita untuk memilih disiplin. Setiap kali kita menyerah pada penundaan, kita memilih kenyamanan dan kemudahan di atas usaha yang penting. Bukan hanya kita menunda tujuan kita, tetapi kita juga melatih pikiran kita secara aktif untuk menyerah. Kita sedang melemahkan otot internal dari kemauan. Disiplin bukanlah hukuman, melainkan alat yang memungkinkan kita untuk memahat realitas dari niat kita. Tanpa dia, rencana yang paling muluk-muluk pun tidak lebih dari sekedar mimpi yang tidak kekal. Bab 12. Bangun kekuatan batin. Pelatihan harian disiplin. Terinspirasi oleh Marcus Aurelius. Disiplin diri bukanlah suatu kualitas mistis yang diberikan saat lahir atau sifat kepribadian yang tetap. Itu ada di dalam diri Anda, esensi paling murni dari suatu keterampilan yang diperoleh, suatu kompetensi yang dibudidayakan. Mari kita pikirkan hal ini sebagai otot. Otot yang tertinggal dalam ketidakaktifan akan mengalami atrofi, melemah, kehilangan responsivitasnya. Namun, otot yang mengalami usaha terus-menerus dan secara progresif diperkuat, akan mengencang, menjadi lebih tangguh, dan berkemampuan. Ini adalah analogi yang tidak hanya sekedar puitis, tetapi juga menangkap sifat dinamis dan dapat dilatih sesuai keinginan kita. Setiap kali kita menjalankan disiplin diri, kita melakukan repetisi di gym karakter kita. Setiap kali kita menyerah pada kemudahan atau penundaan, kita melewatkan pelatihan kehidupan. Marcus Aurelius, di tengah kekacauan kekaisaran dan kesulitan hidup yang tak terelakkan, memahami hal ini dengan sempurna.
Dia tidak berusaha menghilangkan kesulitan tugas eksternal yang mustahil, tetapi membangun benteng bagian dalam, kekuatan mental yang tak tertembus terhadap pukulan takdir, dan terutama terhadap kelemahan diri sendiri. Benteng ini tidak berdiri teguh dengan deklarasi-deklarasi besar atau niat yang samar-samar, tetapi bata demi bata, hari demi hari, melalui pelatihan kemauan yang terus-menerus. Bagaimana ini dilakukan? Pelatihan tidak memerlukan skenario tantangan epik atau manusia super. Ini adalah praktik dalam bidang kehidupan sehari-hari, dalam pilihan-pilihan kecil yang kita hadapi dari saat kita membuka mata hingga kita menutupnya. Pelatihan nyata yang terinspirasi oleh Marcus Aurelius tinggal di saham tampaknya sederhana, namun syarat dengan arti. Ini adalah keputusan untuk bangun dari tempat tidur ketika alarm berbunyi, bahkan jika tubuh meminta 5 menit lagi dalam panas dan gelap, mengingatkan kita sebagaimana dia mengingat dirinya sendiri, bahwa kita memiliki kewajiban untuk memenuhi fungsi rasional untuk menjalankan tugas dalam dunia. Ini adalah pilihan untuk mengatasi tugas yang tidak nyaman atau membosankan yang kita lakukan, menunda daripada mencari perlindungan dalam gangguan yang menyenangkan. Ini adalah menanggapi dengan tenang dan masuk akal terhadap suatu provokasi, daripada membiarkan diri Anda terbawa suasana dengan marah atau kebencian. Ini adalah untuk menepati janji kepada seseorang yang telah diberikan, bahkan jika keadaan sudah berubah atau antusiasme awal telah pudar. Ini adalah makan secukupnya, berbicara dengan tujuan, mendedikasikan waktu untuk refleksi tenang, bukannya mengisi setiap saat dengan kebisingan luar. Masing-masing dari kemenangan kecil ini atas inersia, atas impuls primer, adalah satu serat lebih yang menambah kekuatan disiplin. Pada awalnya, usaha tersebut mungkin tampak cukup besar, resistansi internalnya kuat. Namun, dengan setiap pengulangan yang berhasil, jalan akan diaspal lebih mudah. Pikiran mulai mendaftarkan pola baru. Saya bisa melakukan ini, bahkan ketika saya tidak merasa seperti itu. Akumulasi bukti pemerintahan diri yang konkret adalah apa yang memperkuat kekuatan batin. Tidak lagi kita sangat rentan terhadap keinginan saat itu, atau tekanan eksternal. Kami mulai beroperasi dari pusat kontrol internal yang lebih stabil dan ulet. Marcus Aurelius tidak melihat dirinya sebagai makhluk yang sempurna, tetapi sebagai seseorang yang terus-menerus berlatih, memoles karakternya melalui tindakan dan refleksi yang disiplin konstan. Itu undangannya untuk melihat setiap hari bukan sebagai ujian yang harus diatasi, tetapi sebagai kesempatan untuk berlatih dan memperkuat benteng batin itu. Itu satu-satunya milik kita yang benar-benar milik kita dan sumber utama kebebasan serta ketenangan kita. Kita cenderung berpikir tentang takdir sebagai kekuatan besar dan eksternal, naskah yang sudah ditulis sebelumnya atau tujuan yang bisa kita capai dengan melompat kuantum kemajuan. Kita sedang mencari peristiwa transformatif, kesempatan unik, atau sebuah pukulan jenius yang akan mengubah segalanya. Namun, visi ini seringkali membutakan kita terhadap mekanisme sebenarnya pembangunan kehidupan yang penting. Nasib tidak terungkap dalam momen bintang yang terisolasi. Itu dipalsukan diam-diam di bengkel setiap hari melalui aplikasi konstanta kecil namun kuat dari disiplin terhadap tugas yang kita miliki di tangan. Disinilah filsafat praktik Marcus Aurelius menawarkan panduan bercahaya. Dia tidak mendesak kita untuk menunggu tindakan heroik, tetapi untuk berkonsentrasi pada tugas sehari-hari dalam tindakan benar yang sesuai dengan saat ini. Marcus Aurelius menghadapi setiap pagi untuk pertarungan yang sama yang kita hadapi. Godaan kenyamanan, inersia, dan keinginan untuk tetap bertahan terlindung. Tulisannya adalah sebuah kesaksian atas disiplin dirinya yang terus mengingatkan kita. Kamu dilahirkan untuk merasakan kesenangan. Bab 13. Kedamaian Batin Marcus Aurelius. Menggapai kekuatan dan ketenangan melalui disiplin. Kami telah mengeksplorasi disiplin sebagai kekuatan pendorong pencapaian, sebagai pahat untuk menempa takdir kita melalui tindakan konstan. Namun, mengurangi nilainya hanya untuk pencapaian tujuan eksternal akan mengabaikan pahala terbesar mereka yang lebih dalam dan mungkin lebih berharga. Kedamaian batin, ketenangan, dan kekuatan spiritual yang terpancar dari karakter yang menguasai diri sendiri adalah hal yang utama. Di luar hasil yang terlihat, tugas yang selesai,
atau tujuan yang tercapai, kita harus menemukan transformasi yang tenang di dalam lanskap batin kita. Suatu keadaan keseimbangan dan ketenangan yang ditandai oleh Aurelius dan kaum Stoa dianggap sebagai salah satu barang paling utama bagi eksistensi manusia. Kedamaian ini bukanlah pemberian pasif dari takdir. Ia adalah penaklukan aktif, dan disiplin adalah alat dasar kita. Mari kita pertimbangkan sejenak keadaan kebalikan mental, gejolak internal yang menyertai kurangnya disiplin. Ini adalah perasaan terus-menerus ditarik oleh keadaan. Rasa bersalah yang tumpul karena tugas penting yang ditunda. Ini meredakan kecemasan saat menghadapi gangguan dari niat kita sendiri yang tidak terpenuhi. Hidup dalam keadaan reaktivitas, terguncang oleh setiap dorongan, setiap gangguan, setiap perubahan suasana hati. Ini adalah frustrasi karena mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi tetap menemukan diri kita melakukan hal yang sebaliknya. Menghasilkan gesekan internal, disonansi kognitif yang mencuri energi dan kejelasan. Kurangnya pemerintahan diri membuat kita merasa lemah, tidak dapat diandalkan di depan diri kita sendiri, dan rentan terhadap badai emosional. Kebisingan internal adalah konstan, mencegah refleksi tenang dan pengambilan keputusan yang jelas. Sebaliknya, latihan disiplin yang konstan bertindak sebagai balsem bagi agitasi ini. Setiap kali kita memilih tindakan yang benar daripada dorongan yang mudah, setiap kali kita memenuhi komitmen, kita sedang menyelaraskan perilaku kita dengan nilai-nilai dan alasan kita. Koherensi internal ini menghilangkan disonansi. Marcus Aurelius tidak mencari untuk menghilangkan kesulitan eksternal kekaisaran Romawi, tetapi untuk menumbuhkan benteng bagian dalam yang kebal terhadap kekacauan, benteng yang dibangun di atas fondasi pertimbangan yang benar dan perbuatan yang baik. Disiplin baginya adalah latihan harian untuk mempertahankan benteng itu. Dengan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, penilaian, dan tindakan, dan untuk menerima dengan tenang apa yang berada di luar kendali kita. Kita membudidayakan ataraksia, yaitu ketenangan yang tak tergoyahkan, yang sangat dihargai oleh kaum Stoa. Bagaimana cara menghasilkannya? Bagaimana mendisiplinkan kedamaian ini? Pertama, kurangi secara drastis beban mental, keraguan-raguan, dan penundaan. Ketika rutinitas ditetapkan dan komitmen terpenuhi, kita membebaskan bandwidth mental kita. Kedua, bangun landasan harga diri yang kokoh dan kepercayaan diri. Setiap tindakan disiplin adalah ujian yang telah kita lewati, sebuah demonstrasi nyata bahwa kita mampu mengatur diri kita. Kepercayaan diri ini adalah pilar dasar ketenangan. Kita tahu kita bisa menghadapi tantangan karena kita telah membudidayakan kekuatan batin untuk melakukannya. Ketiga, memberi kita rasa agensi dan tujuan. Kita bukanlah daun yang tertiup angin, tetapi arsitek aktif dari hari kita. Merasa bahwa kita memiliki kendali atas perilaku kita sendiri, bahkan dalam menghadapi kesulitan, adalah sesuatu yang sangat menenangkan. Kedamaian batin yang lahir dari kedisiplinan bukan berarti tidak adanya permasalahan, melainkan kehadiran kekuatan batin untuk menavigasi mereka dengan ketenangan. Ini adalah ketenangan sang kapten yang mempercayai kapal dan kemampuannya dalam menangani badai. Mengetahui bahwa terlepas dari apa yang terjadi secara eksternal, pusat komando internal kita bersifat operasional dan selaras dengan prinsip terdalam kita. Inilah pahala yang sesungguhnya yang dicari oleh Marcus Aurelius. Bukan kehidupan yang bebas tantangan, melainkan pikiran yang bebas dari gangguan yang ditimbulkan sendiri. Ketenangan yang sulit diraih melalui latihan kebajikan yang terus-menerus dan disiplin. Ini adalah benteng yang tidak teriak tetapi tahan. Kedamaian ini bukanlah kepasifan, melainkan buah dari pengendalian diri yang aktif. Kita telah menjelajahi bentang alam disiplin ini. Kita telah memahami kekuatannya dan mekanismenya. Kita telah melihat sekilas ketenangan yang ditawarkannya, tetapi semua analisis, semua pemahaman, semua inspirasi menjadi steril jika tidak mengalir ke suatu titik penting, keputusan dan tindakan setelahnya. Dan intinya adalah ini, momen yang tepat. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan saat kondisinya lebih baik. Sekarang, ini adalah momen singkat, satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Adalah arena di mana masa depan dimulai. Kita berada di persimpangan jalan yang terjadi bukan sekali seumur hidup,
tetapi terus-menerus, meskipun seringkali kita abaikan. Pilihannya jelas. Apakah kita akan terus terseret oleh aliran kebiasaan masa lalu, alasan, dan dorongan yang nyaman sejenak? Atau kita akan mengambil alih kendali dengan ketegasan di sini dan sekarang, menelusuri jalan baru melalui keputusan yang sadar dan berdisiplin? Marcus Aurelius berhadapan dengan tekanan besar dari posisinya dan kelemahan eksistensi manusia, menambatkan praktik filosofisnya pada tindakan saat ini. Dia tidak tersesat dalam penyesalan tentang masa lalu atau kecemasan berlebihan untuk masa depan. Dia mengerti bahwa satu-satunya medan perang di mana aku bisa melaksanakan kebajikan dan akal budinya adalah sekarang. Apakah kamu tidak malu mengabdikan dirimu untuk tugas ini sendirian selama sisa hidupmu? Dia waktu yang akal sehat tunjukkan kepadamu. Dalam bahasa Srenia dia bertanya, disiplinnya bukanlah sebuah janji yang samar-samar untuk masa depan yang ideal, tetapi sebuah komitmen yang diperbarui dengan setiap tugas, setiap interaksi, setiap pemikiran saat ini. Bertindak sekarang tidak berarti impulsif yang tidak dipikirkan, tetapi penerapan yang disengaja dari prinsip dan keputusan kita dalam satu-satunya saat yang kita harus bertindak. Menunggu momen yang sempurna adalah sebuah cara penipuan diri yang halus, sebuah alasan untuk menghindari usaha yang mendisiplinkan yang diperlukan hari ini. Lihatlah di sekitarmu, lihatlah di dalam dirimu. Sudah berapa kali kamu mengatakannya? Akankah saya mulai besok? Berapa banyak proyek berharga yang tertidur di laci penundaan? Berapa banyak kesempatan untuk pertumbuhan yang telah kamu biarkan berlalu karena kamu tidak merasa siap atau karena keadaannya tidak ideal? Setiap hari kamu membiarkan inersia menang dalam pertempuran. Ini adalah hari yang hilang dan tidak dapat dipulihkan. Satu batu bata lebih sedikit dalam membangun kehidupan yang kamu inginkan dan kamu layak mendapatkannya. Setiap alasan yang kamu terima, betapapun kecilnya, itu melemahkan tekadmu dan memperkuat kebiasaan menyerah. Tetapi, kabar baiknya adalah, lintasan ini bukanlah kutukan seumur hidup. Kamu dapat menggambar garis di pasir di sini, saat ini. Kamu dapat memutuskan bahwa ini mulai saat ini saat kamu mengambil kendali. Keputusan untuk menganut disiplin tidak membutuhkan upacara megah atau transformasi instan dari kepribadian. Ia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan pada saat yang sama lebih kuat, pilihan yang sadar dan tegas. Artinya, cukup berhenti hanyut dan ya untuk pemerintahan sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kamu dan hanya kamu yang bertanggung jawab penuh atas tindakanmu dan untuk arah hidupmu. Kamu tidak perlu menunggu izin atau validasi eksternal maupun tanda ilahi. Kekuatan terletak pada kemampuanmu untuk memilih untuk bertindak sesuai dengan keinginan terbaikmu. Saat ini, Marcus Aurelius terus-menerus mengingatkan kita tentang singkatnya hidup dan pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu sekarang. Setiap saat adalah kesempatan untuk menjalankan kebajikan, untuk bertindak dengan tujuan, menjadi orang yang kita cita-citakan. Jadi, saya bertanya langsung, apakah kamu akan melanjutkan? Apakah kamu akan mengizinkan hari lain untuk larut dalam kabut kebaikan niat yang tidak terpenuhi? Atau kamu akan mengambil keputusan yang mengubah segalanya? Keputusan untuk memaksa diri untuk disiplin. Bukan karena itu mudah, tetapi karena memang perlu. Bukan karena kamu selalu menang, tetapi karena kamu memiliki tujuan yang lebih besar dari keinginan sesaatmu. Keputusan itu diambil sekarang dan dipertahankan hari demi hari adalah tuas yang bisa menggoyangkan duniamu. Jangan meremehkan kekuatannya sejak saat ini. Bertindak, memutuskan, memulai, sekarang. Bab 14. Kekuatan kesendirian. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa menjadi sendiri adalah sinonim dengan kegagalan. Mari kita bayangkan sebuah adegan. Suatu malam Jumat, cahaya redup di apartemenku. Telepon mati di atas meja sementara saya melihat foto teman-teman di media sosial di bar-bar yang ramai. Pasangan tertawa di restoran, grup perjalanan. Keheningan berteriak padaku, ada sesuatu yang salah denganmu. Kamu mengisi agenda dengan rencana dangkal. Aku bilang ya, untuk undangan yang membuatku lelah dan membuatku terus bertahan dalam percakapan kosong dengan orang-orang yang tidak aku minati. Segala hal yang harus dihindari adalah menghadapi kekosongan yang aku rasakan saat tetap bersama diriku sendiri.
Sampai suatu saat flu yang tidak diobati dengan baik memaksaku berhenti. Selama 10 hari terkunci, tanpa energi atau layar sebagai pengalih perhatian, aku dihadapkan dengan kebenaran yang brutal. Aku tidak tahu siapa diriku ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikanku. Perubahannya hampir tidak terasa. Kemudian setelah sembuh, aku memutuskan untuk keluar berjalan tanpa tujuan, tanpa headphone, tanpa buru-buru. Pada awalnya, setiap langkah bergema seperti gema ketidaknyamanan, tetapi kemudian sesuatu telah terjadi. Saya memperhatikan deritnya daun di bawah sepatuku, dialog dua wanita tua tertawa di bangku, jalan di mana cahaya matahari terbenam menghiasi bangunan. Rasanya seperti melepas tekanan untuk menjadi seseorang bagi orang lain. Saya merasakan mereka akan bangun. Malam itu di rumah, aku menulis di buku catatan yang terlupakan. Saya tidak berpura-pura hari ini. Hari ini saya ada. Saya belajar bahwa kesepian bukanlah hukuman, tetapi cermin. Saya mulai mencoba berbagai hal yang dulu aku malu melakukannya sendirian. Pergi ke bioskop, duduk di kafe dengan buku, mengunjungi museum. Itu adalah pertama kalinya aku meminta meja untuk satu orang di sebuah restoran. Aku berkeringat seolah-olah sedang melakukan kejahatan. Tetapi saat mengambil gigitan pertama, tanpa terburu-buru, tanpa percakapan yang dipaksakan, saya menemukan kenikmatan dalam mencicipi daripada menelan. Sebulan kemudian, dalam perjalanan dadakan ke sebuah kota pesisir, saya menghabiskan waktu berjam-jam duduk di dermaga yang mengawasi para nelayan. Tidak ada selfie, tidak ada cerita untuk diunggah, hanya aku, bau garam, dan suara burung camar. Saya kembali dengan kejelasan bahwa tidak ada terapi yang diberikan padaku. Jernih, ada perlawanan. Ketika aku putus dengan pacarku setelah bertahun-tahun menjalin hubungan yang beracun, keheningan apartemenku menjadi tak tertahankan. Malam hari terasa panjang dan godaan untuk meneleponnya atau tenggelam dalam media sosial sangatlah dahsyat. Tetapi aku ingat sesuatu yang aku baca di buku tentang Pema Chodron. Di ruang kosong kita tumbuh. Saya memutuskan untuk mengubah rasa sakit saya menjadi upacara. Saya menyalakan lilin, memainkan musik instrumental, dan menulis surat yang tidak akan pernah saya kirim. Salah satu dari mereka berkata, "Terima kasih telah pergi. Sekarang aku mendengar suaraku sendiri. Kekuatan sebenarnya dari kesendirian terungkap dalam penciptaan." Saya membeli sebuah ukulele murah di pasar loak. Tidak ada tekanan untuk membuat lagu atau bermain untuk seseorang. Aku membiarkan jariku yang ceroboh mengeksplorasi akord. Catatan yang tidak selaras bercampur dengan tawaku, dan pada menit-minut itu tidak ada penghakiman, hanya keingintahuan. Beberapa bulan kemudian, saat bermain di depan seorang teman, dia berkata dengan terkejut, "Kamu tidak pernah tahu bahwa kamu memiliki ini di dalam dirimu." Aku juga tidak, sampai keheningan menunjukkan. Tentu saja ada hari-hari yang sulit. Ketika saya kehilangan anjing saya, yang sudah menjadi pasangan selama 1 dekade, rumah terasa seperti gema ketidakhadirannya. Aku ingin melarikan diri, mengisi kekosongan dengan kebisingan. Namun, suatu pagi, saat duduk di tempat tidurnya yang kosong, aku membiarkan kesedihan menghampiriku tanpa filter. Aku menangis, ya, tetapi aku juga teringat jalan-jalannya di waktu fajar, cara dia mendengkur di sofa, kedamaian membaca di sampingnya. Sore itu aku menanam pohon di taman untuk menghormatinya. Kesendirian, aku mengerti, adalah jembatan menuju apa yang kita cintai dan yang kita hilangkan. Saya belajar untuk membedakan kesendirian dari keterasingan. Yang pertama adalah pilihan yang bergizi. Yang kedua, sebuah luka yang butuh penyembuhan. Ketika kecemasan sosial menyerangku di pesta, aku mulai membiarkan diriku pergi tanpa alasan. "Terima kasih, tetapi aku harus pergi," kataku, dan keluar berjalan-jalan di bawah bintang. Tidak ada seorang pun yang meninggal karena ketidakhadiranku. Sebaliknya, saya kembali ke rumah dengan perasaan memiliki energi saya sendiri. Hari ini sendirian adalah ritualku yang paling sakral. Ini sudah pagi menulis di buku harian sambil minum kopi pahit. Sore hari melukis mandala yang tidak ada yang akan melihat. Malam menari di kamar tanpa koreografi. Saya menemukan bahwa dalam kesendirian tidak ada saksi, tetapi juga tidak ada topeng. Di sini, aku bisa menjadi rapuh, absurd, bertentangan,
tanpa penjelasan. Masih ada saat-saat ketika rasa takut kehilangan berbisik padaku ke telinga. Lalu aku bernafas dan bertanya, apa yang saya dapatkan dengan berlari di luar ruangan? Apakah saya rugi jika tetap di sini? Jawabannya selalu ada di dalam tubuh. Bahu yang santai, senyum yang lahir tanpa alasan. Kepastian bahwa dalam hal ini, seketika aku cukup. Kekuatan menyendiri berdiam saat tidak ada orang lain, tetapi di kehadiran penuh dengan diri sendiri. Ingatlah bahwa sebelum menjadi saudara, teman, karyawan, atau kekasih, saya adalah alam semesta intim yang layak untuk dieksplorasi. Dan ketika dunia menuntut kebisingan, aku memilih untuk kembali ke sini, ke diam, pada kecepatanku, pada kebenaranku. Karena aku tahu bahwa dalam keheningan ini, ada benih dari semua yang bisa saya capai menjadi. Selama bertahun-tahun aku percaya bahwa mencintai adalah sinonim untuk memiliki. Bayangkan adegan ini. Suatu malam, musim dingin, memeriksa ke-10 kalinya. Telepon menunggu pesan yang tidak pernah sampai. Setiap menit dari keheningan, ada belati yang menusukku. Saya bertanya-tanya apa kesalahan saya. Hubungan saya adalah sangkar emas, menuntut perhatian konstan. Dia cemburu dengan persahabatan orang lain, merencanakan masa depan secara rinci, seolah-olah cinta adalah sebuah kontrak dengan klausul-klausul. Sampai suatu hari, saat duduk di sebuah bandara setelah perpisahan menyakitkan lainnya, seorang wanita tua duduk di sebelahku dan tanpa mengucapkan sepatah kata, dia menyerahkan sebuah amplop berisi kartu pos yang usang. Dia berkata, "Cinta bukanlah pelabuhan yang aman, tetapi lautan yang Anda berlayar dengan layar longgar." Kalimat itu mengikutiku pulang, terngiang di kepalaku sebagai teka-teki yang akan membutuhkan tahun untuk menguraikannya. Bab 15. Berhenti mencari validasi dari orang lain. Masalahnya bukanlah bahwa kamu membutuhkan cinta, pengakuan, atau penerimaan. Masalahnya adalah kamu mencarinya di tangan yang tidak pernah tahu cara memegangnya. Setiap kali kamu bertanya, menurutmu apakah aku melakukannya dengan baik? Validasi eksternal itu seperti minum air garam. Semakin banyak Anda mengonsumsinya, semakin mengeringkan jiwamu. Bayangkan sebuah pohon di tengah hutan. Saya tidak tahu bertanya apakah daunnya cukup hijau, apakah tingginya mengesankan semak-semak, apakah naungannya lebar untuk mereka yang beristirahat di bawahnya. Ia hanya tumbuh ke arah matahari atau menuju badai, tergantung pada kehidupan apa yang dibawakan padanya. Akarnya tidak gemetar karena seekor burung mengkritik gonggongannya. Kapan kamu lupa bahwa kamu juga pohon itu? Ada kebohongan yang telah dijual kepada kita, yaitu nilai pribadi diukur dalam koin persetujuan dari orang lain. Jika kamu tidak dicintai oleh banyak orang, kamu kecil. Jika Anda tidak memiliki saksi atas pencapaian Anda, itu tidak dihitung. Tetapi inilah kebenaran yang menyakitkan untuk diakui. Tidak ada seorang pun yang mengubah dunia yang melakukannya menunggu tepuk tangan. Para penyair yang menulis secara rahasia, para penemu yang bekerja di ruang bawah tanah, para pemimpi yang membangun istana di udara tanpa menceritakannya di media sosial. Mereka memahami sesuatu yang penting. Pekerjaan penciptaan sejati lahir ketika Anda berhenti menciptakan untuk dilihat dan Anda mulai menciptakan karena kamu tidak dapat menahannya. Pikirkan tentang saat terakhir kamu melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan untuk melakukannya, tanpa memberitahu siapapun, tanpa foto untuk kenangan, tanpa menunggu seberapa baik Anda melakukannya. Apakah Anda ingat itu? Kebebasan? Itu adalah esensi Anda sebelum mereka mengajarkan Anda untuk memberi harga pada kebahagiaanmu. Orang-orang mencampur-adukkan antara menjadi penting dengan menjadi penting bagi orang lain. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan pandangan setuju seolah-olah itu adalah medali, tanpa menyadari bahwa pengakuan sejati adalah pengakuan yang hanya bisa memberimu pantulan di cermin jam 3 pagi. Ketika tidak ada orang lain di sana melihat, ketika tidak ada penonton, tidak ada karakter, hanya ada kebenaran. Tetapi perhatian, ini bukan ajakan untuk bertindak isolasi emosional. Manusia diciptakan untuk terhubung, untuk mencintai, untuk dicintai. Perbedaannya ada di asal-usul. Jangan mencari teman karena kamu kesendirian itu menakutkan. Carilah dia karena kesendirian tak lagi membuatmu takut. Jangan beritahu aku bahwa kamu butuh dari kehampaan. Katakanlah dari kepenuhan, mengetahui bahwa Anda memilih.
bukan bahwa kamu bergantung. Ada latihan yang sangat sulit pembebas. Tanyakan pada diri Anda, siapakah saya? Jika tidak ada seorang pun yang pernah memberitahu saya, siapa saya seharusnya. Tanpa suara-suara orang tua, guru, kekasih, algoritma. Hanya kamu dan tulangmu, naluri kamu, keinginanmu untuk hidup tanpa izin. Bahwa keberadaan itu ada di bawah semua lapisan yang saya harap Anda menyukainya, dan itu layak udara. Jadi lakukanlah hari ini. Berbicaralah tentang suatu pendapat yang tidak populer tanpa meminta maaf karenanya. Simpan rahasia bahagia yang tidak pernah Anda akan berbagi. Ambil keputusan berdasarkan hanya dalam kedamaianmu, bahkan jika tidak ada orang lain memahami. Dan ketika kamu merasakan getaran lama tentang apa yang akan mereka pikirkan, ingatlah, singa tidak kehilangan tidur karena pendapat dari domba. Kebesaranmu tidak diukur dengan apa yang orang lain lihat dalam dirimu, tetapi dengan apa yang kamu lihat dalam dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihatmu. Lain kali kamu merasakan dorongan untuk mencari persetujuan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bersedia mengubah kebenaranku untuk kebenaranmu? Jika jawabannya menyakitimu, di sana kamu akan tahu bahwa kamu mengkhianati dirimu, dan tidak ada apapun, tidak ada yang seperti itu, tidak sanjungan, tidak, kamu benar. Valeo. Tulis sekarang di tempat yang hanya Anda yang bisa melakukannya. Kamu lihat, nilai saya tidak untuk dijual dan mulai bertindak seolah-olah itu benar-benar kamu akan percaya. Karena pada akhirnya satu-satunya validasi yang tidak kadaluarsa adalah yang lahir di dalam dadamu sendiri. Ada sebuah kekerasan yang disamarkan sebagai kenormalan dalam tetaplah di tempat yang mereka toleransi, tetapi tidak merayakan di mana mereka mengikut sertakan Anda, namun tidak memilih tempat di mana kamu berada, tetapi tidak pernah kamu termasuk. Kita telah diajarkan untuk memanggilnya adaptasi terhadap keausan senyap ini, untuk membingungkan perlawanan dengan martabat. Tapi inilah kebenaran yang menyakitkan untuk dikenali.